Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muzakir Rauf. Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pedoman dasar sebelum teman-teman melakukan penjurnalan atau melakukan proses akuntansi. Nah, apa sih dasar-dasar akuntansi itu? Di sini saya akan membeberkan 5 poin penting sebelum teman-teman terjun ke dalam pembelajaran atau dunia akuntansi. Dan harapan saya teman-teman bisa menerapkan dan mempelajari poin-poin ini sebelum teman-teman melakukan penjurnalan atau proses akuntansi. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu teman-teman harus mengetahui apa itu akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi yaitu seni dalam mencatat, mengelompokkan, mengidentifikasi, dan mengikhtisar setiap akun untuk menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, itulah pengertian akuntansi. Ketika teman-teman sudah paham dan mengerti apa itu akuntansi, maka teman-teman tidak usah bingung ketika mau belajar akuntansi, mau belajar apa, ke depannya bagaimana, teman-teman sudah tahu. Jadi tidak perlu pusing lagi. Yang kedua yaitu teman-teman harus menguasai persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi, teman-teman? Simpelnya begini. Aktiva sama dengan pasiva. Jadi prinsip dasar akuntansi yaitu berpasang-pasangan. Maksudnya begini, teman-teman. Ketika ada sebab pasti ada akibat. Jadi ketika teman-teman membeli suatu barang, pasti akibatnya modal teman-teman kan pasti berkurang. Nah, itulah prinsip dasar akuntansi, berpasang-pasangan. Jadi untuk rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, itulah teman-teman yang harus dipelajari. Dan ingat teman-teman, akuntansi itu ada sebab pasti ada akibat. Itulah prinsip dari akuntansi. Yang ketiga, teman-teman harus mengetahui siklus akuntansi. Nah, kita sebagai akuntan atau calon akuntan harus bisa dan belajar bagaimana siklus akuntansi, bagaimana cara mencatatnya, mulainya dari awal itu bagaimana, ke depan bagaimana, dan seterusnya bagaimana. Nah, di situ kita dituntut harus bisa dan paham siklus-siklus tersebut. Jangan sampai kita salah menempatkan langkah-langkahnya. Seumpamanya dari neraca langsung masuk ke jurnal penutup, itu kan salah, teman-teman. Nah, jadi itu ada alurnya. Di situ dalam akuntansi pasti kita akan belajar siklus akuntansi dari awal sampai akhir dan kembali lagi ke awal. Nah, poin yang keempat, teman-teman harus mengetahui akun-akun pada akuntansi. Setelah teman-teman mengetahui persamaan dasar akuntansi, nah dalam persamaan dasar akuntansi itu kan ada komponen-komponennya. Apa sih komponen-komponen itu? Yaitu akun-akun pada akuntansi tersebut. Nah, dari mana datangnya akun-akun itu? Akun-akun datang dari setiap transaksi pada periode-periode. Jadi kita harus tahu ketika ada transaksi ini akunnya apa, ada transaksi pembelian akunnya apa, transaksi pembelian, pengeluaran, dan lain-lain, kita sudah tahu akunnya apa. Nah, ketika kita paham akun-akun apa saja yang harus dimasukkan, maka kita akan semakin mudah dalam mengerjakan jurnal-jurnal yang akan kita kerjakan tersebut, karena kita sudah tahu apa yang harus dimasukkan dalam jurnal tersebut. Nah, yang terakhir, teman-teman, yang kelima, poin yang sangat penting dan ini yang sangat menentukan, yaitu teman-teman harus mengetahui posisi-posisi akun pada setiap transaksi dalam akuntansi. Jadi ketika kita sudah tahu akunnya, maka kita juga harus tahu letak posisi akun itu di debit atau di kredit. Jangan sampai penambahan akun debit teman-teman taruh di kredit. Itu bisa jadi salah, teman-teman. Jadi akuntansi itu kalau sudah salah di tengah, maka sampai akhir tidak akan balance. Maka berhati-hatilah dalam akuntansi. Akuntansi itu kita harus dituntut untuk teliti dan cermat, serta paham bagaimana kita meletakkan dan menulis transaksi demi transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi, teman-teman, 5
poin penting yang harus teman-teman pelajari sebelum teman-teman masuk ke dalam dunia akuntansi. Ketika teman-teman sudah memahami kelima poin tersebut, maka teman-teman tidak usah pusing lagi ketika guru, dosen menghadirkan soal-soal tentang akuntansi. Maka kita tidak akan pusing, kita harus bagaimana, kita harus ngapain, mencatatnya bagaimana. Kita tidak usah pusing karena kita sudah mengetahui bagaimana akuntansi dan bagaimana cara mencatatnya dari awal sampai akhir. Nah, itulah tadi teman-teman, ketika teman-teman sudah menguasai itu, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan penjurnalan. Kemudian dari penjurnalan teman-teman bisa melakukan tutup buku, kemudian dari tutup buku teman-teman bisa melakukan jurnal penutup dan kembali lagi ke awal. Nah, itulah siklus-siklus akuntansi, dan itulah 5 poin penting yang harus teman-teman pahami. Sekali lagi, ya itulah tadi teman-teman pembicaraan kita hari ini tentang akuntansi. Semoga pembicaraan saya hari ini bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.